Hai, welcome back to my channel Ermiza Ministries. So hari ini saya bersama-sama Anda lagi di dalam pembacaan kita Account Series Christ the Way untuk Desire of Ages hari yang ke-54. So hari ini kita akan membaca Desire of Ages dalam nomor 150 hingga 153. Oke, so macam biasa sebelum kita mulakan pembacaan kita, mari kita pray. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah beserta dengan kami. Engkau sangat pengasih dan pada saat ini kami ingin Engkau bersama dengan kami dalam pembacaan kami hari ini agar kami dapat memahami segala sesuatu firman Tuhan yang ada di dalam buku Account Series Desire of Ages ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, jom kita baca. Perhatian himpunan itu kini dialihkan kepada murid-murid itu. Untuk pertama kali mereka mendapat kesempatan untuk mengakui iman mereka kepada Yesus. Mereka menceritakan apa yang telah mereka lihat dan dengar di Yordan. Lalu timbullah di dalam hati banyak orang harapan bahwa Allah telah membangkitkan seorang pelepas bagi umatnya. Kabar tentang mujizat itu pun tersiarlah ke segenap daerah itu serta disampaikan ke Yerusalem. Dengan perhatian yang baru, imam-imam dan tua-tua menyelidiki segala nubuatan yang menunjukkan kepada kedatangan Kristus. Terbitlah keinginan yang sungguh-sungguh untuk mempelajari tugas guru baru itu, yang menampakkan dirinya di antara orang banyak dengan cara yang begitu rendah hati. Pekerjaan Kristus nyata benar bezanya dengan pekerjaan tua-tua bangsa Yahudi. Penghormatan mereka terhadap segala tradisi dan upacara-upacara rasmi telah memusnahkan semua kemerdekaan pikiran atau perbuatan yang sungguh. Mereka selamanya hidup dalam ketakutan akan kenajisan. Untuk menghindarkan sentuhan dengan yang najis, mereka mengasingkan diri bukan sahaja dari orang-orang kafir, tetapi juga dari kebanyakan bangsa mereka sendiri, dengan tidak berusaha untuk mendatangkan keuntungan kepada mereka ataupun untuk menarik persahabatannya. Dengan selalu merenungkan hal-hal ini, mereka telah mengerdilkan pikiran serta mempersempitkan lingkungan hidup mereka. Teladan yang mereka berikan itu menganjurkan sifat mementingkan diri serta ketidaksabaran di antara segenap lapisan masyarakat. Excuse me. Yesus memulai pekerjaan pembaruan oleh menunjukkan simpati yang erat dengan manusia. Meskipun ia menunjukkan penghormatan yang sebesar-besarnya bagi Taurat Allah, ia mengecam kealiman pura-pura di pihak kaum Farisi serta berusaha membebaskan orang banyak dari segala peraturan yang tidak masuk di akal yang mengikat mereka. Ia sedang berusaha hendak merubuhkan segala penghalang yang memisahkan lapisan-lapisan masyarakat yang berbeza-beza supaya ia dapat mempersatukan manusia sebagai anak-anak dalam satu keluarga. Kehadirannya di pesta nikah itu dimaksudkan untuk menjadi suatu langkah ke arah pelaksanaan maksud ini. Allah telah menuntun Yohanes Pembaptis untuk tinggal di padang belantara supaya ia dapat terlindung dari pengarah imam dan rabi-rabi dan disiapkan untuk tugas istimewa. Akan tetapi kehematannya dan pengasingan hidupnya bukan menjadi teladan bagi orang banyak. Yohanes sendiri tidak pernah menyuruh para pendengarnya meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka yang dahulu. Ia menyuruh mereka menunjukkan bukti pertobatan mereka oleh kesetiaan kepada Allah di tempat di mana mereka itu telah dipanggilnya. Yesus mencela pemanjaan diri dalam segenap bentuknya, namun ia bersifat suka bergaul. Ia menerima keramah-tamahan dari segala golongan masyarakat, mengunjungi ramah-ramah para hartawan dan fakir miskin yang terpelajar dan yang bodoh, serta berusaha mengangkat pikiran mereka dari soal-soal hidup biasa kepada perkara-perkara yang bersifat rohani dan kekal. Ia tidak mengizinkan pemborosan dan tidak ada bayang-bayang kesembronoan duniawi menodai kelakuannya, namun ia merasa senang melihat peristiwa kebahagiaan yang polos, dan dengan hadiratnya ia membenarkan pertemuan sosial.
Pernikahan di dalam bangsa Yahudi adalah suatu upacara yang menarik hati dan kegembiraannya tidaklah menggusarkan hati anak manusia itu oleh menghadiri pesta ini. Yesus menghormati pernikahan selaku suatu peraturan ilahi. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, hubungan pernikahan digunakan untuk mengibaratkan persatuan yang manis serta suci yang ada antara Kristus dan umatnya. Bagi pikiran Yesus, kegembiraan dalam keramaian pernikahan menunjuk jauh kepada kegembiraan hari itu apabila kelak ia membawa mempelainya perempuan ke rumah bapaknya. Maka yang ditebus itu bersama-sama dengan penebusnya duduk untuk perjamuan nikah anak domba itu. Katanya, seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, ia bergirang karena engkau telah dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Yesaya 62 ayat 5 hingga Yesaya 62 ayat 4 hingga 5. Okey. Zefania 3 ayat 17. Okey. Ketika wahyu tentang perkara-perkara semawi dianugerahkan kepada Rasul Yohanes, ia menulis, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah dan seperti dera guru yang hebat, katanya, haleluya karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 6 hingga 9. Yesus melihat di dalam tiap-tiap jiwa seorang yang kepadanya mesti diberikan panggilan supaya datang ke dalam kerajaannya. Ia menarik hati orang oleh menggabungkan dirinya dengan mereka sebagai seorang yang menginginkan kebahagiaan mereka. Ia mencari mereka di jalan umum, di rumah pribadi, di perahu, di tempat kebaktian, di tempat danau, di tepi danau, dan di pesta nikah. Ia memenuhi mereka di tempat pekerjaan mereka sehari-hari dan menunjukkan perhatian kepada soal-soal kehidupan mereka. Ia membawa pengajarannya ke setiap rumah tangga dengan membawa keluarga-keluarga dalam rumahnya sendiri ke bawah pengarah hadirat ilahinya itu. Simpatinya yang kuat menolong, menarik hati banyak orang. Ia sering pergi ke gunung-gunung untuk berdoa sendirian, tetapi ini adalah persiapan untuk pekerjaannya di antara manusia yang sibuk bekerja. Dari saat berdoa, inilah ia keluar untuk menolong orang yang sakit, untuk mengajar orang yang tidak berpengetahuan dan menghancurkan belenggu-belenggu segala tawanan setan. Oleh hubungan dan pergaulan pribadilah Yesus melatih murid-muridnya. Kadang-kadang ia mengajar mereka dengan duduk di antara mereka di lereng gunung, kadang-kadang di pinggir laut atau berjalan dengan mereka di jalan. Dinyatakannya rahasia-rahasia kerajaan Allah. Ia tidak berkhotbah seperti yang dilakukan orang pada zaman ini, di mana saja hati orang terbuka untuk menerima perkabaran ilahi, dibukakannya kebenaran jalan keselamatan. Ia tidak memerintahkan murid-muridnya supaya melakukan ini atau itu, melainkan mengatakan, ikutlah aku. Dalam segala perjalanannya melalui desa-desa dan kota-kota di bawahnya mereka itu sertanya supaya mereka dapat melihat bagaimana ia mengajar orang banyak. Dihubungkannya kepentingan mereka dengan kepentingannya dan mereka itu bersatu dengan dia dalam pekerjaan. Teladan yang diberikan Kristus dalam menghubungkan dirinya dengan kepentingan manusia haruslah diikut oleh semua orang yang memasyurkan sabdanya dan oleh semua orang yang telah mendapat Injil rahmatnya. Kita tidak boleh meninggalkan hubungan sosial. Kita tidak boleh mengasingkan diri dari orang lain untuk dapat mencapai segenap golongan. Kita mesti menjumpai mereka di mana mereka itu berada. Mereka jarang datang sendiri hendak mencari kita. Bukan dari mimbar sahaja hati manusia dapat dijamah oleh kebenaran ilahi. Masih ada lagi lapangan pekerjaan lain mungkin lebih hina
tetapi sama mengundang harapan penuh. Lapangan pekerjaan itu terdapat di rumah orang-orang yang hina dan di rumah orang-orang besar pada jamuan yang disediakan oleh orang yang suka menerima tamu dan pada kumpulan sosial yang polos. Sebagai murid-murid Kristus, tidak boleh kita bergaul dengan dunia ini hanya kerana kita gemar akan kepelesiran belaka. Untuk bersatu dengan mereka dalam kebodohan, pergaulan serupa itu dapat mendatangkan bencana. Kita sekali-kali tidak boleh membenarkan dosa, perkataan atau perbuatan kita oleh itu berdiam diri atau oleh kehadiran kita. Kemana saja kita pergi, kita harus membawa Yesus beserta kita dan harus menyatakan kepada orang-orang lain indahnya juru selamat kita itu. Tetapi orang-orang yang berusaha hendak memelihara agamanya oleh menyembunyikannya di dalam tembok batu, kehilangan kesempatan yang indah untuk melakukan kebajikan. Oleh hubungan sosial, kekristenan berhubungan dengan dunia ini. Setiap orang yang telah mendapat penerangan ilahi haruslah menerangi jalan orang-orang yang belum mengenal terang kehidupan. Kita semua harus menjadi saksi bagi Yesus. Kuasa sosial yang disucikan oleh rahmat Kristus wajib dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam menarik jiwa-jiwa kepada juru selamat. Biarlah dunia ini melihat bahwa kita tidak mencurahkan segenap perhatian dengan kikir atas kepentingan kita, melainkan bahwa kita ingin supaya orang-orang lain juga turut beroleh berkat dan karunia yang kita peroleh. Biarlah mereka melihat bahwa agama kita tidak membuat kita tidak menaruh simpati dan bersifat keras. Biarlah semua orang yang mengaku telah menemukan Kristus melayani sebagaimana ia melayani dahulu untuk kebahagiaan manusia. Kita sekali-kali tidak boleh memberikan kepada dunia ini kesan yang palsu bahwa orang-orang Kristen adalah satu umat yang selalu muram dan tidak berbahagia. Jikalau mata kita ditujukan selalu kepada Yesus, maka kita pun akan melihat penebus yang berbelas kasihan dan akan memperoleh terang dari wajahnya, di mana sahaja rohnya berkerajaan, di sana ada damai dan akan ada kegirangan juga kerana ada pengharapan yang tenang dan suci pada Allah. Kristus merasa senang dengan para pengikutnya apabila mereka menunjukkan bahwa meskipun manusia, mereka turut mengambil bahagian dari sifat-sifat ilahi. Mereka bukannya patung, melainkan pria dan wanita yang hidup. Hati mereka yang disegarkan oleh embun rahmat ilahi mekar dan berkembang kepada matahari kebenaran. Cahaya yang bersinar atas mereka itu mereka pantulkan pula kepada orang-orang lain dalam perbuatan yang bersinar dengan kasih Kristus. So, sampai di sini saja pembacaan kita untuk hari ini. So, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang pembacaan kami hari ini. Dan Tuhan, Engkau ingin kami memantulkan belas kasihan seperti mana Engkau curahkan kasih, sinar harapan kepada kami yang berdosa ini untuk memperoleh keselamatan yang kekal Tuhan. Biarlah kami digunakan untuk terus menjadi terang, sinar harapan kepada orang yang masih belum mengenal Engkau di mana saja mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati pembacaan kami pada saat ini. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Bye. Jumpa lagi di pembacaan seterusnya.